Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah isu-isu terkini. Yang kedua, pemanfaatan DT Sen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, untuk penyaluran bansos dan pemberdayaan. Alhamdulillah, data tunggal sosial ekonomi kita sudah tuntas dan ini akan menjadi sumber data untuk penyaluran bansos. Ini yang akan menjadi sumber data penyaluran bansos. Tentu akan ada proses, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, DT Sen ini adalah penggabungan dari 3 basis sumber data yang berasal dari DTKS, Reksosek, P3KE, dan kemudian dipadankan baik secara individu maupun keluarga dengan basis data NIK. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk pensasaran bansos lebih tepat dan membangun database profil sosial ekonomi penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, merupakan satu-satunya data yang akan digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda dalam penetapan sasaran program. Tentu, Bapak Ibu sekalian, dari DTKS ke DT Sen itu nanti ada exclusion error. Orang yang mestinya mendapatkan kondisi di mana penduduk selama ini tidak mendapatkan bansos, namun dinilai layak oleh hasil pemadanan dan perankingan data, sehingga harus dimasukkan. Jadi ini mestinya di luar, tapi dia berada di dalam. Yang kedua adalah inclusion error. Kondisi di mana penduduk selama ini mendapatkan bansos, namun sebenarnya dia tidak layak. Maka itu dalam pemadanan, dalam perankingan data, sehingga nanti harus dikeluarkan dia. Jadi ada seperti itu, nanti pasti ada yang selama ini mendapatkan bantuan, akan tidak mendapatkan bantuan, tapi ada yang juga yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan, akan mendapatkan bantuan sesuai dengan data terbaru. Baik sekalian, perlu kami sampaikan, kami telah berkoordinasi secara intens dengan BPS tentang kapan kira-kira DT Sen ini bisa dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Karena ini menyangkut hal yang sangat krusial bila nanti kita mulai menerapkan apa yang telah menjadi bagian dari DT Sen ini. Yang pertama ini adalah tahap pra penyaluran. Februari, Maret, April. DT Sen ditetapkan pada bulan Februari ini, awal Februari. Kemudian kita akan menyesuaikan regulasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan DT Sen ini. Lalu kita akan lakukan uji petik, verifikasi dan validasi. Kemudian kita akan melakukan penetapan calon KPM dan kemudian penetapan lembaga penyalur. Itu adalah yang harus kita lakukan pertama-tama, ini dalam kaitannya dengan pra penyaluran. Mei kita akan kick off penyaluran serentak, pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, dan juga kita akan membuat desk pengaduan, baik online dan offline. Juni itu tindak lanjut aduan, evaluasi data feedback, dan sinkronisasi DT Sen ulang, rekonsiliasi penyaluran, dan pengembalian sisa ke kas negara. Ini nanti pada bulan Juni untuk persiapan triwulan kedua. Bapak Ibu sekalian, kemudian faktor risikonya. Tadi sudah kita singgung, ada inclusion error dan ada exclusion error. Bisa jadi tinggi inclusionnya maupun exclusionnya.
Maka itu kita akan periksa lagi nanti lewat uji petik itu. Dan tentu bisa ada faktor keterlambatan penetapan KPM dan media salur atau burekol. Tahap penyalurannya bisa jadi gagal salur, terlambat salur, dan kemudian akan ada protes dari keluarga penerima manfaat. Pasca penyalurannya pasti ada klaim dan protes kelayakan KPM dan akan ada usulan KPM baru. Ini risiko-risiko yang sudah menjadi bagian dari perhitungan kita. Kemudian kita akan lakukan mitigasi risiko itu. Dengan cara apa? Pada tahap pra penyaluran kita akan lakukan checking ulang. Kita akan checking terus, kita akan checking ulang dan melibatkan pendamping, melibatkan pemerintah daerah, dan melibatkan instansi lain khususnya adalah BPS yang punya instrumen sampai kabupaten kota. Kemudian membentuk Satgas penyaluran, konsolidasi pilar sosial, dan Pemda serta BPS. Kemudian tahap penyalurannya kita akan ada Satgas dari Kemensos, Pemda, PT POS, dan Bank Himbara. Kanal aduan kita siapkan, call center 171, dan juga lewat aplikasi cek bansos yang dilakukan oleh pendamping maupun juga oleh masyarakat umum. Dan pada tahap pasca penyaluran nanti, kanal aduan, call center, aplikasi cek bansos, pendamping, termasuk di dalamnya yang paling penting di sini adalah pemutakhiran data tahap ketiga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana jalur pemutakhiran data penerima bantuan sosial? Saya tadi sudah singgung depan, ada jalur formal, mulai dari RT, RW, musyawarah desa, kelurahan, dinas sosial, BPS kabupaten kota, pendamping PKH, penetapan oleh bupati wali kota, baru masuk ke data ke DTSen, lalu kita masukkan ke BPS, BPS akan mengolah ulang, kembali ke kita. Kemudian kita serahkan ke Pemda lagi. Sementara jalur partisipasinya adalah bisa lewat cek bansos, cek ulang, cek bansos, ada usul sanggah, ada di sana tentu kita melibatkan pendamping PKH, kemudian lewat musyawarah desa kembali, kemudian diproses ulang, divalidasi sekali lagi oleh Dinas Sosial BPS Kabupaten Kota. Setelah itu nanti masuk ke DTSen lagi, kita serahkan lagi ke BPS, cek ulang, baru nanti kita akan tetapkan sebagai data terbaru kita. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang juga penting saya tambahkan di sini adalah proses bisnis pemberdayaan menuju graduasi. Jadi dalam kaitannya dengan graduasi ini, kita memiliki target setiap tahunnya. Selama ini graduasi itu tidak direncanakan dengan baik, maka kami ke depan ingin graduasi ini dirancang dengan baik dan menjadi bagian dari program dari kementerian lain yang dikoordinasikan oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Jadi pemberdayaan yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah pemberdayaan yang sejak awal sudah dipersiapkan bahwa KPM ini akan menjadi keluarga yang lulus di tahun-tahun tertentu. Kami memberikan target 10 KPM minimal setiap tahunnya bagi pendamping PKH untuk menggraduasi KPM. Kita punya 33.000 KPM. Kalau itu misalnya bisa terpenuhi semua, maka lebih dari 330.000 lebih KPM tiap tahunnya yang mereka akan sampai pada graduasi. Dan graduasi di sini ada dua, graduasi tahap pertama, itu adalah graduasi persiapan yang masih ikut programnya Kementerian Sosial, tetapi pada graduasi kedua, dia sudah mempersiapkan, sudah mengikuti, sudah diserahkan kepada kementerian atau lembaga lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan KPM yang tergraduasi. Bapak Ibu sekalian, ada dua umumnya KPM itu yang telah
siap untuk graduasi. Pertama adalah mereka yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah. Dan mereka biasanya butuh bantuan modal, butuh bantuan pendampingan, butuh bantuan penciptaan pasar, butuh bantuan modal, butuh bantuan bahan baku. Maka inilah yang akan kita urai lebih detail profilnya. Setelah itu kita akan serahkan kepada kementerian lembaga yang memiliki program-program sesuai dengan kebutuhan UMKM yang telah kita proses untuk menjadi KPM yang lulus atau graduasi. Sementara yang kedua adalah mereka yang ingin kerja. Jadi mereka tidak memiliki usaha, tapi mereka siap graduasi dan mereka siap bekerja sesuai dengan keterampilan mereka. Ini yang sudah kita siapkan pula bersama-sama dengan para pendamping dengan melalui pendidikan dan keterampilan. Ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan.